Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam acara Humas Menyapa. Hari ini bersama saya Wahyu Maulana sebagai host akan berdiskusi sedikit atau berbincang-bincang dengan Bapak Dr. Yusaini MPD selaku Ketua Lembaga Penjamin Mutu di IAIN Langsa. Assalamualaikum Bapak, apa kabarnya Bapak? Waalaikumsalam, kabar baik-baik saja hari ini. Alhamdulillah. Sehat Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Jadi Pak, kita akan sedikit berbincang-bincang Pak masalah tentang lembaga penjamin mutu yang ada di IAIN Langsa. Tapi sebelum kita berbincang lebih jauh Pak, kita akan tanya sedikit bagaimana struktur yang ada, struktur organisasi yang ada di lembaga penjamin mutu saat ini Pak. Baik, terima kasih. Jadi LPM atau yang diberi nama panjang itu dengan Lembaga Penjaminan Mutu. Lembaga Penjaminan Mutu. Jadi ortaker di LPM IAIN Langsa ini adalah mengikuti struktur yang ada di LPM IAIN Langsa ini mengikuti ortaker yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama RI. Yang pertama adalah memiliki ketua lembaga ya. Jadi ini orang sering salah panggil, kadang ada yang sering memanggil kepala LPM ya. Tapi sebenarnya tapi kita sudah pahami itu. Yang seharusnya sesuai dengan ortaker atau undang-undang yang sudah diberikan itu adalah ketua. Jadi ketua lembaga posisi paling atas ya, top manajernya ya. Kemudian untuk membantu semua aktivitas dan kegiatan di LPM itu ada sekretaris lembaga ya. Dalam hal membantu ketua lembaga penjaminan mutu untuk keberlangsungan kegiatan di LPM itu ada sekretaris lembaga yang saat ini masih dijabat oleh Dr. Syafi'i MPhil ya, Dr. Syafi'i MPhil. Kemudian selanjutnya setelah sekretaris kita punya dua kepala pusat ya. Kalau ini betul kepala, kalau tadi yang top manajernya itu adalah Ketua Pak ya? Ketua. Kalau ini di lembaga atau di LPM ini ada dua kepala, namanya kepala pusat ya. Yang pertama adalah kepala pusat audit ya, kepala pusat audit. Yang kedua adalah kepala pusat standar mutu. Jadi kita di LPM sesuai dengan ortaker yang diberikan dari Kementerian Agama memiliki dua kepala pusat. Walaupun di PTKIN yang lain itu masih sangat bervariasi, berbeda ortaker. Jadi mereka ada yang punya 3 kepala pusat seperti di UIN Araniri. Kemudian kita juga sebenarnya berdasarkan ortaker 2015 punya satu kasubag, ya punya satu kasubag. Jadi kemudian itu ortaker yang sudah digariskan, tetapi ada istilahnya di bawah kepala pusat itu ada elemen-elemen yang memang tidak diotakerkan, yaitu kita juga punya auditor LPM namanya, auditor. Jadi di bawah di bawah kepala pusat audit ada sekitar 21 orang auditor. Nah, ini memang tidak ditetapkan sebagai taker, tapi ini karena kerja keras dari kepala pusat audit memiliki 21 auditor yang sudah tersertifikasi di bawah kepala pusat audit. Saya kira demikian strukturnya. Strukturnya Pak. Baik Pak, langsung kita masuk mungkin kepada apa tugas dan fungsi dari LPM ini Pak sebenarnya? Ya, tugas ya? Ya, tugas dan fungsinya Pak. Tugas dan fungsi LPM ya. Tugas dan fungsi LPM
kalau dilihat dari tanggung jawab memang sangat berat, ya, sangat berat. Karena lembaga ini punya fungsi dan tugasnya adalah untuk menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi, yaitu di YN Langsa ini. Artinya sistem penjaminan mutu perguruan tinggi bukan dijamin oleh LPM, tetapi sistem keberlangsungan penjaminan mutu itu dapat dilaksanakan atau dijalankan oleh LPM dengan berbagai langkah-langkah. Jadi di dalam sistem penjaminan mutu itu yang sangat diharapkan bahwa lembaga ini bisa menjamin terlaksananya atau menjamin sistem PPIPP, ya. Jadi mulai dari perguruan tinggi itu harus mampu menetapkan standar pendidikan tingginya di Langsa ini. Kalau standar sudah ditetapkan, kemudian harus mampu menjamin atau menjalankan yang namanya pelaksanaan. Jadi ini dilaksanakan oleh seluruh unsur, ya, mulai dari unit sampai fakultas atau UPPS namanya, unit pengelola program studi. Jadi ini harus bisa dilaksanakan semua kegiatan Tridharma perguruan tinggi sesuai dengan standar-standar yang sudah ditetapkan. Jadi pertama menetapkan standar, kemudian perguruan tinggi itu bisa melaksanakan kegiatan Tridharma perguruan tinggi sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Selanjutnya ya harus dievaluasi. Jadi LPM punya tugas dan fungsi untuk mengevaluasi kegiatan Tridharma perguruan tinggi di YN Langsa ini. Makanya saya katakan tadi di satu pusat yang namanya pusat audit itu mereka punya 21 auditor, ya, auditor dalam rangka ya melaksanakan fungsi ini, mengevaluasi, memonitor kegiatan-kegiatan Tridharma perguruan tinggi di Langsa ini. Selanjutnya dilakukannya yang selanjutnya setelah EPP, evaluasi tadi, kemudian pengendalian, ya, dilakukan pengendalian. Maka sesuatu yang memang belum berjalan dengan baik akan dicari solusi yang seharusnya. Maka di dalam kegiatan audit itu sebenarnya sudah dapat dijalankan secara beriringan yang disebut dengan pengendalian ini. Kemudian ya atas dasar itu dipikirkan peningkatan, ya, peningkatan ke depan. Nah ini mulai dari penetapan standar sampai peningkatan ini bukan LPM yang menjamin, tapi sistemnya bisa dijalankan dengan sistem PPIPP ini. Nah inilah yang dimaksud supaya sistem ini berjalan sehingga ke depan YN Langsa ini bisa mewujudkan namanya perguruan tinggi berbudaya mutu, ya. Jadi saya kira itu fungsinya yang paling urgen adalah itu, ya. Ya baik Pak, langsung kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Pak. Ya. Bagaimana peran yang ada di lembaga penjamin mutu Pak? Ya, sebenarnya peran LPM ini, ya, peran yang pertama adalah untuk bagaimana mutu dari setiap program studi ataupun
perguruan tinggi, kita ada punya target-target di LPM Langsa ini. Ya, target ini adalah target kita semua, mulai dari target rektor, target dekan, dan target kita semua, ya. Yaitu target bagaimana perguruan tinggi ini menjadi unggul, dan bagaimana seluruh program studi yang dikelola oleh UPPS atau fakultas itu juga memperoleh predikat unggul, ya. Jadi kalau kita lihat cita-cita unggul ini, artinya perguruan tinggi ini ya nilai jualnya di predikat akreditasi, ya. Jadi apapun ceritanya, kalau akreditasinya bagus, mungkin sosialisasinya bisa direndahkan, tidak masalah. Jadi apapun ceritanya, mau kita buat sosialisasi, kita tingkatkan anggaran dan sebagainya, bukan berarti sosialisasi tidak penting. Jadi artinya peringkat akreditasi itu sendiri adalah sosialisasi yang paling utama bagi ya siswa-siswa yang ingin kuliah di Langsa ini. Jadi kalau ditanya peran utama adalah semua perangkat LPM dan seluruh pihak yang berkaitan langsung dengan sistem akreditasi ini harus berperan dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokoknya itu berbasis akreditasi, ya, berbasis akreditasi. Jadi LPM Langsa saat ini ya melaksanakan semua perannya untuk meningkatkan akreditasi. Ada berbagai ya kegiatan, misalnya memerankan diri untuk bisa mendampingi program studi di setiap fakultas agar akreditasinya itu bisa bisa memperoleh nilai akreditasi yang tinggi. Ya. Kemudian kita juga pernah ya mengupayakan bagaimana auditor itu ya terupdate selalu ilmu auditnya itu, ya. Jadi kita juga berperan untuk menjaga refreshment pengetahuan audit para auditor. Kemudian ya mencoba ikut ya bersama-sama dengan fakultas untuk memikirkan perangkat-perangkat yang dibutuhkan dalam penilaian akreditasi, seperti kurikulum dengan kurikulum yang baru saja bisa kita selesaikan dan lain sebagainya. Kira-kira perannya selalu ya mengarah kepada bagaimana akreditasi itu bisa unggul, ya. Walaupun ya dalam waktu dekat mungkin kita tidak bisa peroleh, tetapi kita mengarah ke sana. Mudah-mudahan ke depan bisa unggul. Amin. Berarti teman-teman, peran LPM sangat luar biasa yang disebutkan oleh Bapak Yusaini. Baik Pak, langsung kita masukkan langsung ke pertanyaan selanjutnya Pak. Bagaimana optimalisasi LPM dalam meningkatkan mutu akademik Pak? Ya, optimalisasi ya. Jadi berupaya bagaimana LPM bisa optimal, ya. Kalau bisa optimal artinya apa yang dioptimalkan kan gitu ya. Jadi upaya optimalisasi ya, karena yang pertama saya pikir semua kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan asesmen mutu di Langsa ini harus ya dipersiapkan, ya. Misalnya bagaimana kita bisa mengoptimalkan dokumen mutu, ya, supaya ini bisa menuju ke dokumen yang dapat diandalkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan para asesor di dalam asesmen. Karena kebutuhan asesor adalah harapan kita juga. Jadi kalau kita sudah bisa mengoptimalkan kebijakan mutu ini, dokumen-dokumen mutu ini, artinya salah satu bagian berarti kita sudah mengoptimalkan
operasionalnya di berbagai fakultas prodi. Kenapa? Karena mereka semuanya itu merujuk ke dokumen mutu. Nah, jadi saya pikir, menurut saya pertama sekali yang harus dioptimalkan adalah mempersiapkan dokumen-dokumen mutu seperti dokumen kebijakan mutu, dokumen standar mutu, kemudian dokumen-dokumen formulir mutu ya. Nah, ini 4 dokumen ini harus optimal dulu. Selanjutnya baru kita optimalkan dengan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada peningkatan mutu di lembaga ataupun di fakultas. Jadi ya mungkin pada kesempatan ini saya tidak bisa menjelaskan satu persatu ya. Yang penting optimalisasi LPM ini yang paling penting adalah ke dokumen mutu, kemudian melaksanakan seluruh kegiatan-kegiatan yang diupayakan bisa berkualitas untuk memberikan efek kepada peningkatan mutu DIN. Bukti yang bisa dilihat dari optimalisasi ini adalah berubahnya hasil penilaian terhadap sistem akreditasi. Jadi saat ini kita sudah semuanya punya akreditasi B, mulai dari perguruan tinggi dan sampai pada seluruh prodi yang ada. Kalau dulu masih kita mengenal adanya beberapa program studi yang C dulu ya. C. Tapi sekarang kita semuanya sudah B. Jadi optimalisasi selanjutnya adalah bagaimana seluruh perangkat LPM dan bekerja sama dengan fakultas untuk bisa mengoptimalkan ke arah Universitas Islam Negeri Langsa. Jadi ini harapan kita semua, mulai dari harapan Pak Rektor dan harapan teman-teman semua. Jadi saya pikir apapun yang mengarah ke mutu harus kita optimalkan. Baik. Terima kasih Pak. Tadi harapannya, mungkin tadi ada pertanyaan tadi adalah harapan, tapi sepertinya harapannya sudah Bapak sampaikan tadi. Ya, gitu. Harapan dari sekaligus dari pertanyaan yang tadi. Baik, ini tadi sekilas diskusi sedikit mengenai LPM bersama Bapak Dr. Yuseni MA. Baik, saya selaku host di sini dalam Humas Menyapa mengundurkan diri jika ada kata-kata yang salah. Baik, untuk mengingatkan kembali teman-teman, IAIN Lansa sedang membuka penerimaan mahasiswa baru di jalur UMPTKIN yang dilaksanakan secara serentak dan secara nasional, yang akan dilaksanakan pada pendaftaran pada tanggal 25 April sampai 4 Juni 2022. Ujian sistem seleksi elektronik yaitu 14 sampai 17 Juni 2022. Pengumumannya akan dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2022. Daftar ulang tanggal 4 sampai 15 Juli 2022. Untuk lihat lebih lanjut bisa dilihat di www.umptkin.ac.id atau di www.pmb.iainlansa.ac.id. Mari teman-teman bergabung di IAIN Lansa karena kami menunggu kalian semua. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.